Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Jazakumullah khair. Saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak akan bisa kita menghitungnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, Allah janji akan tambahkan nikmat yang lain. Begitu juga selalu kita panjatkan, kita junjungkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semuanya telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab yang berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Yang mana kajian ini sebenarnya kita kaji di setiap, insya Allah di setiap Sabtu pekan kedua, tetapi karena di pekan kedua kita ada halangan suatu hal, dan juga karena tadi yang telah disampaikan di kajiannya Ustadz Mashkur hafizahullahu ta'ala digeser waktunya karena juga ada satu hal, maka pada Sabtu pekan ketiga ini insya Allah kita akan membahas kitab Al-Kabair, yang mana biasanya atau seharusnya kita akan membahasnya di Sabtu pekan kedua. Khairan insyaallah ala kulli hal. Kitab Al-Kabair diambil dari kata bahasa Arab kabirah. Kabirah kata tunggal artinya besar. Kabair artinya jamak daripada kabirah, yaitu dosa-dosa besar. Yang diinginkan daripada kabair adalah dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan tentang dosa-dosa besar ini, memahami dan mempelajari dosa-dosa besar adalah bagian daripada metode di dalam syariat Islam. Ini bagian daripada pembelajaran di dalam syariat Islam, agar kita mengetahui dosa-dosa besar, mempelajari hal-hal yang buruk. Jadi perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ilmu itu bukan hanya hal-hal yang baik aja, bukan hanya amal-amal soleh, bukan hanya membahas tentang surga dan pahala aja. Syariat Islam betul itu bagian daripada syariat Islam, amal-amal kebajikan, amal-amal soleh,
pahala dan kenikmatan surga. Betul. Tapi bukan hanya itu saja bagian dari pembelajaran yang harus dipelajari dalam syariat Islam. Termasuk mempelajari hal-hal yang buruk, yaitu dosa, maksiat, itu pun bagian daripada pembelajaran dalam syariat Islam. Agar apa tujuannya? Bukan agar dilakukan, bukan agar dikerjakan, tidak. Kita mempelajari tentang hal-hal yang buruk, dosa-dosa, bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk kita berhati-hati agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Masya Allah, ini lengkap. Ada yang putih, ada yang coklat. Ya, Allah yubarik fikum. A'zamallahu ajrakum. Jadi jamaah, apa kata, kita lanjutkan kembali, apa kata pepatah ya atau syair dalam bahasa Arab? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fihi. Kata syair ya di dalam bahasa Arab, aku mengetahui tentang hal-hal yang buruk bukan untuk aku kerjakan, bukan. Tapi untuk berjaga-jaga agar aku tidak jatuh ke dalamnya. Maka siapa yang tidak mengetahui tentang keburukan, maka dia dikhawatirkan jatuh ke dalam keburukan. Nah itu tujuan kita mempelajari hal-hal yang buruk, dosa dan maksiat, untuk biar kita tidak terjatuh di dalamnya. Bagaimana caranya agar kita tidak terjatuh? Ya kita pelajari, kita ketahui, kita pahami, baru kita terhindar dari hal-hal buruk tersebut. Karena nggak mungkin kita bisa menghindari hal-hal yang buruk kalau kita nggak tahu apa itu hal yang buruk tersebut. Kalau kita nggak tahu ya kita bisa jadi kemungkinan besar jatuh ke dalamnya. Nah itulah tujuan kita ingin mempelajari dan mengkaji kitab Al-Kabair ini. Ya. Taib. Imam Az-Zahabi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab beliau, Imam Az-Zahabi, sedikit kita sampaikan tentang biografi tarjamah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini nama aslinya adalah Muhammad ibni Ahmad ibni Utsman Az-Zahabi. Dikenal dengan Imam Az-Zahabi, tapi nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Imam Az-Zahabi ini adalah salah satu daripada ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau adalah salah satu daripada ulama Asy-Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliau rahimahullahu taala memiliki banyak sekali karya-karya tulis yang sangat masyhur. Dan beliau juga ulama yang faqih di dalam hadis dan juga ulama yang paham tentang sejarah Islam. Jadi beliau termasuk daripada ahlul hadis dan juga ahlus sirah, ahli hadis dan ahli sejarah Islam. Karya tulis rahimahullahu taala Imam Az-Zahabi yang masyhur tentang kitab yang membahas tentang kisah-kisah ahli hadis yang disebut dengan kitab Siratul A'lamun Nubala atau Siyarul A'lamun Nubala, yang jumlahnya berjilid-jilid jamaah. Ya, jumlahnya berjilid-jilid, dan ini kitab yang membahas tentang kisah-kisah ahlul hadis. Begitu juga beliau memiliki karya tulis yang disebut dengan kitab Mizanul I'tidal. Dan ini kitab yang membahas tentang periwayat atau tentang perawi-perawi hadis, tentang perawi-perawi hadis. Kita tahu hadis itu dari Imam Bukhari, kemudian dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dari Imam Bukhari, dari siapa sampai kepada Rasulullah, itu namanya rawil hadis. Ya, nah itu dibahas oleh Imam Az-Zahabi tentang apakah rawi ini thiqah, bisa diterima atau tidak, apakah rawi ini lemah hafalannya atau kuat hafalannya, apakah rawi ini
betul dalam meriwayatkan hadis, mendengar langsung dari sahabatnya, kemudian dari sahabatnya dan sahabatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab yang diberi judul Mizanul I'tidal. Dan juga salah satunya kitab yang masyhur adalah kitab Al-Kabair yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Imam Az-Zahabi dilahirkan pada tahun 663 Hijriyah dan wafat pada tahun 748 Hijriyah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Katsir sering sekali ketika menukilkan perkataan dari Imam Az-Zahabi, beliau akan mengatakan qala syekhuna Az-Zahabi rahimahullahu taala. Berkata Syekh kami Imam Zahabi, semoga Allah merahmatinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah murid langsung daripada Imam Az-Zahabi. Karena tidak bisa seseorang mengatakan qala syekhuna kecuali kalau dia langsung bermurid atau berguru kepada orang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya di dalam syariat Islam itu dibagi dosa menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan dosa besar, itulah yang akan kita bahas insyaallah pada kitab ini, pada pertemuan kali ini. Dan juga ada yang disebut dengan as-saghair, yaitu dosa yang kecil. Jadi terbagi dua dosa di dalam syariat Islam. Ada yang disebut dengan dosa-dosa besar, ada yang disebut dengan dosa-dosa yang kecil. Apa perbedaan? Sebelum kita membahas dosa yang pertama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, apa perbedaannya? Dibagi dua tentu pasti karena berbeda. Kalau tidak berbeda, untuk apa dibagi menjadi dua? Dijadikan aja satu, dosa. Nah, dibagi dua karena memang ada perbedaan di antara dosa besar dan dosa kecil. Perbedaannya ada dua, antara dosa besar dengan dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa yang mana pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia bertaubat. Tanpa dia bertaubat. Ini dosa kecil. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang dimaksud dosa apa ini? Dosa kecil, jamaah. Jadi tanpa dia bertaubat, tanpa dia meninggalkan dosa kecil tersebut, dengan dia berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar sebaliknya, pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat. Betul-betul bertaubat kepada Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian perbedaan yang kedua, dosa kecil, perbedaan yang kedua antara dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil pelakunya masih menjadi seorang mukmin yang sempurna, yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Dengan syarat apa? Dengan syarat dosa kecilnya tidak terlalu banyak dan tidak terang-terangan. Pelaku dosa kecil masih seorang mukmin yang sempurna, yang masih di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala surga untuknya, dengan syarat dosa kecil itu tidak terlalu banyak dan tidak terang-terangan. Karena kalau dosa kecil terlalu banyak jadi dosa besar, numpuk-numpuk jadi gunung.
Dan kalau terang-terangan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la saghirah ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil dengan terang-terangan. Artinya dia terang-terangan, memang sengaja. Dia katakan, nggak apa-apa lah, ini kan dosa kecil. Nggak apa-apa lah, dosa kecil. Dia remehkan, terang-terangan. Ya, bukan karena dia tidak sengaja, tetapi dia sengajakan. Maka kalau dosa kecil disengajakan, dosa kecil diremehkan, dosa kecil dibuat secara terang-terangan, memang di muka umum dia katakan tidak apa-apa dosa kecil itu, maka dosa kecil itu jadi besar. Maka syaratnya dia masih menjadi seorang mukmin yang sempurna di bawah jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dosa kecil itu tidak terlalu banyak dia kerjakan dan tidak terang-terangan dia kerjakan. Artinya bukan dengan sengaja, bukan dengan meremehkan, apalagi mengatakan dosa kecil itu tidak masalah. Ya. Adapun kenapa jamaah kita katakan pelaku dosa kecil itu masih di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala dan dia masih termasuk mukmin yang sempurna? Karena memang manusia ini tidak ada yang sempurna, nggak bisa. Kita mau bagaimanapun berusaha untuk menghindari kesalahan, keburukan, pasti aja kita jatuh ke dalam keburukan itu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kullu bani Adam khata. Semua namanya manusia punya kesalahan. Yang dimaksud di sini kesalahan apa? Kesalahan kecil. Jadi nggak bisa memang. Contohnya seperti pandangan. Antum gimana pun ingin menundukkan pandangan, nggak bisa jamaah. Apalagi kalau antum punya bermacam-macam media. Apalagi kalau antum memang sering menonton berita. Enggak kita pungkiri, jangan antum katakan, "Oh, saya tundukkan pandangan." Itu yang bawa berita itu kan rata-rata perempuan buka aurat. Antum saya mau dengar berita, tapi mata antum enggak memungkiri. Lihat juga itu yang bawa. Mantap juga ya. Apalagi di media sosial, apa antum pengen buka kajian, betul antum ketik kajian. Antum ketik ilmu agama. Tapi yang dikeluarkan di sekitar-sekitarnya, di kiri dan kanannya pasti ada yang begitu-begituan. Nggak mungkin jamaah. Dan antum nggak mungkin nggak ngelihat itu. Memang yang antum lihat kajian, Masya Allah ini kajian Al-Quran dan hadis. Di bawahnya itu kan macam-macam. Dan mata antum nggak mungkin cuma di situ. Pasti yang di bawah, ini kayaknya mantep juga nih yang bawa acara nih. Ya kan? Begitu udah di bawah, tak ke bawah lagi. Terus ke bawah terus itu. Nah itu yang dimaksud dengan dosa kecil seperti pandangan. Gak bisa memang jamaah. Tapi jangan kita remehkan. Memang gak bisa kita pungkiri, tapi jangan kita remehkan. Jangan juga keseringan. Ya kan? Apalagi mengatakan tidak apa-apa. Nah ini jangan sampai kita mengatakan tidak apa-apa. Karena kata Rasulullah, la saghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dia terang-terangan, meremehkan, mengatakan tidak apa-apa, maka ini tidak jadi dosa kecil, ini jadinya dosa besar. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau tadi dosa kecil, pelakunya masih seorang mukmin yang sempurna dan masih di bawah jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tadi kita bilang tidak terlalu banyak dosa kecilnya dan tidak terang-terangan dia melakukannya, tidak dia meremehkan, tidak dia mengatakan tidak mengapa. Tetap dia mengatakan itu bahaya. Tapi mau gimana lagi tadi pandangan, memang nggak bisa, apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Kita mau mengarahkan ke kanan, di kanan pun hal yang sama, aurat juga. Arahkan ke kiri juga aurat. Arahkan ke atas, ketabrak tiang listrik, ya kan? Arahkan ke bawah lebih parah lagi auratnya. Tutup mata sama juga ketabrak mobil. Mau gimana kita jalan? Ya udahlah, kita berusaha untuk menghindarinya. Adapun kalau memang sudah tidak bisa lagi kita hindari, ya kita tetap beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua tadi, dosa besar. Tadi kan dosa kecil. Dosa besar itu pelakunya selain daripada kekufuran, kesyirikan, maka pelakunya dikatakan fasik di dunia dan dikatakan imannya tidak sempurna dan di akhirat nasibnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar, perbedaan yang kedua dengan dosa kecil.
Dosa besar, perbedaan yang kedua, pelakunya di dunia dikatakan fasik, tidak sempurna imannya, masih muslim, tapi tidak sempurna imannya. Dia bukan lagi menjadi seorang mukmin yang sempurna, tapi masih muslim, tidak kafir. Dan di akhirat nasibnya di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia terlebih dahulu. Kalau Allah berkehendak, Allah langsung ampuni dia dan masukkan dia ke dalam surga. Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembagian ini jamaah, pembagian dosa besar dan dosa kecil ini ada dalilnya. Karena para ulama tidak mungkin membaginya sesuai dengan hawa nafsu mereka, nggak mungkin. Mereka membagi sesuai dengan dalil yang mereka ketahui. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Najm ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yajtanibunal kaba'iral itsma wal fawahisha illal lamam. Mereka lah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan juga kefasikan kecuali yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan Rabbmu Allah sangat luas ampunannya. Jadi ini pembagian menunjukkan ada dosa besar, ada dosa kecil dalam syariat. Karena Allah katakan mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar kecuali yang illal lamam, dosa-dosa kecil. Dan ini juga menunjukkan apa? Memang nggak bisa kita menghindari dosa-dosa kecil. Karena tadi kita bilang manusia tidak ada yang sempurna. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasannya pelaku dosa kecil tetap masih menjadi mukmin yang sempurna dan masih di bawah jaminan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, illal lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan Rabb kamu sangat luas ampunannya. Tetapi tadi pelaku dosa besar, mereka dikatakan fasik di dunia dan di akhirat nasib mereka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil untuk menunjukkan bahwasannya adanya dosa besar dalam syariat, begitu pula adanya dosa kecil di dalam syariat. Begitu juga dalil yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idajtunibat kabair. Ada riwayat yang lain mengatakan al umrah ilal umrah. Riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawat atau solat yang satu ke solat yang kedua, atau Jumat yang pertama ke Jumat yang kedua, atau dalam riwayat yang lain umrah pertama kepada umrah selanjutnya, itu adalah penghapus dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Idajtunibat kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini, dari dua perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka disinilah ahlu sunnah wal jamaah menjadikan akidah, menjadikan prinsip keyakinan bahwasannya pelaku dosa besar statusnya di dunia adalah tidak sempurna imannya, tapi bukan berarti tidak punya iman. Dia muslim tapi imannya tidak sempurna, dan di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia diazab dulu, atau kalau Allah berkehendak tanpa diazab dia langsung diampuni dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akidah ini membantah 3 akidah kelompok yang sesat. Yang pertama adalah Murji'ah. Murji'ah mereka mengatakan pelaku dosa dengan yang tidak melakukan dosa, atau yang melakukan dosa kecil dengan yang melakukan dosa besar, itu semua statusnya sama, muslim yang sempurna. Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan iman itu satu. Kalau seseorang sudah mengatakan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, udah muslim. Nggak ada kurang, nggak ada lebih, muslim udah.
Mau dia dosa sebesar apapun, la ilaha illallah muslim. Betul, tetapi muslim yang kurang imannya. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kelompok murjiah, mereka hanya menggunakan rojak saja, menggunakan harapan saja kepada Allah. Makanya mereka cetuskan pendapat ini. Kan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha pengasih. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, ya imannya tetap sempurna. Nggak bisa dibedakan antara dosa besar dengan orang yang tidak melakukan dosa, dengan orang yang mengerjakan dosa kecil. Sama aja, mereka semua mukmin, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi konsekuensi daripada perkataan mereka ini berarti imannya Rasulullah dengan imannya kita semua sama, karena mereka meyakini iman itu satu, nggak ada bedanya. Sama semuanya, imannya Rasulullah dengan imannya pelaku dosa besar itu sama. Maka ini adalah pendapat yang batil, dan ini yang paling banyak di masyarakat kita, khususnya di negara kita Indonesia ini. Hanya bermodal harapan-harapan kepada Allah, hanya menginginkan angin-angin surganya aja. Gak apa-apa, nanti aja kamu taubat, masih muda ini. Gak apa-apa, yang penting kamu sholat. Gak apa-apa, nanti kalau kamu mati saya tahlilin masuk surga. Ya kan? Jadi yang diberikan angin-angin surga aja. Gak apa-apa sekali-sekali kamu jangan ke masjid, atau gak apa-apa sekali-sekali kalau kamu tinggalkan sholat. Jangan sering-sering. Kalau sering-sering ke masjid, sering-sering sholat, nanti dikatakan orang alim. Jatuhnya ria, kan gak boleh. Tenang aja, Allah maha pengampun kok, cuma sekali. Yang penting jangan sering-sering. Ya kan? Nah ini akidah murjiah. Mereka mengatakan sama aja, Allah maha ghafurur rahim. Kemudian juga pendapat yang batil tentang berkaitan dosa besar dan dosa kecil, ya, yaitu orang-orang khawarij. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir dan matinya kekal di dalam neraka. Itu pendapat orang-orang Khawarij. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena mereka hanya mengutamakan dan mengandalkan khauf, yaitu rasa takut dan khawatir. Makanya kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang paling gampang memvonis orang kafir, mati, kekal di neraka. Kenapa? Bermaksiat. Makanya mereka tidak segan-segan, ya, untuk meledakkan bom walaupun di situ ada seorang muslim. Karena mereka mengatakan itu muslim yang bermaksiat. Kenapa? Karena bersama orang-orang kafir di tempat maksiat. Berarti bermaksiat, nggak apa-apa dibom, mati kafir itu. Yang pembomnya mati syahid katanya. Karena yang dibunuh walaupun muslim, tapi muslim yang bermaksiat kafir. Matinya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal di dalamnya seperti orang kafir. Kenapa mereka mencetuskan pendapat itu? Karena mereka hanya bermodalan khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa ketakutan, apa-apa khawatir. Ngelihat dosa langsung panik, wah ini nggak boleh nih, nggak benar ini, oh kafir ini. Maka yang betul jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menilai ibadah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bawalah dua perasaan, yaitu khauf dan roja. Inilah baru yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Baru itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang mukmin yang benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar itu diterima oleh Allah, mereka bersegera di dalam kebaikan dan mereka beribadah dan menilai ibadah mereka dengan dua sifat, yaitu khauf, rasa khawatir, rasa takut, dan roja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita menilai ibadah kita, datangkan dua perasaan itu. Yang pertama, kita takut kalau ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita takut kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengazab kita.
Kemudian setelah itu kita datangkan harapan setelah kita kerjakan ibadah itu, yaitu kita berharap setelah kita melakukan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Kalau belum sempurna ibadah tersebut, maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah tersebut. Kalau memang sudah sempurna dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah agar diberikan nikmatnya berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kekhawatiran dan ada harapan. Makanya orang yang melakukan dosa besar tadi, kita khawatir dia diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa azab, tapi kita masih memasukkan harapan karena dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia terlebih dahulu. Kalau Allah berkehendak, tanpa diazab Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan dan kekhawatiran. Sedangkan Murji'ah, mereka hanya bermodalan harapan saja. Berharap ya, gampang aja nanti begitu sudah pensiun tinggal pergi umrah, pergi haji, tawaf di rumah Allah, menangis di hadapan Allah, selesai udah. Cuman harapan-harapan doang. Masalahnya betul Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya, tetapi kalau kita bergampang-gampangan maka hati-hati, karena Allah Maha mengetahui. Dan yang jadi masalah yang kedua, haji kita betul-betul mabrur apa enggak? Siapa yang menjamin? Dengan enaknya dibilang gampang, nanti kalau udah haji kan betul. Haji, ketika orang haji mabrur, kata Nabi SAW, al-hajrul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang jamin hajimu mabrur? Jangan kepedean juga. Siapa yang jamin? Memang betul itu janji Rasulullah SAW. Cuman jangan percaya diri dong, ujub jatuhnya nanti, bangga diri. Udah habis dosa saya, Masya Allah, dengan haji. Nah ini hati-hati, hanya bermodalan harapan-harapan, tapi diiringi dengan kekhawatiran juga jamaah, sehingga kita tidak bergampang-gampangan, tidak meremehkan dosa tersebut, ya, selalu khawatir dan takut kalau tidak diterima ibadahnya kepada Allah, selalu khawatir dan takut kalau kita tidak beribadah kepada Allah, ancamannya berupa azab Allah. Itu yang harus kita hadirkan. Dan yang ketiga, yang berselisih dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan tentang tadi pelaku dosa besar, adalah mereka orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini berusaha mengambil jalan tengah, tapi salah juga karena mereka tidak memahaminya dengan Al-Quran dan hadis. Mereka bilang Murji'ah mengatakan sama semua, mukmin sejati, mau pelaku dosa besar mau yang tidak melakukan dosa besar, itu semua statusnya sama, mukmin sejati. Sedangkan orang Khawarij mengatakan kafir, di akhirat kekal dalam neraka. Mereka ambil jalan tengah, mereka bilang pelaku dosa besar di dunia tidak kafir tapi nggak muslim juga, bukan muslim bukan kafir. Terus di mana? Ya nggak tahu. Pelaku dosa besar nggak kafir nggak muslim, tapi tetap mereka katakan di akhirat dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita salah paham ya. Kita sampaikan tadi apa? Ahlu sunnah wal jamaah meyakini tentang pelaku dosa besar, dia adalah orang yang imannya tidak sempurna tapi masih muslim, bukan kafir. Dan di akhirat statusnya dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni dia tanpa diazab, langsung dimasukkan ke dalam surganya. Tapi kalau Allah berkehendak juga, dia diazab dulu, baru kemudian mungkin kalau masih ada keimanannya, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan pelaku dosa besar yang tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Jangan sampai kita salah paham. Karena dosa besar itu juga terbagi dua. Ada dosa besar yang sampai mengkufurkan pelakunya, keluar daripada agama Islam. Ada juga dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya, tidak sampai mengkufurkan pelakunya, keluar dari agama Islam.
Nah, ini jangan sampai salah pahami. Kalau yang dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan dia mati tidak bertaubat, ini jelas dia berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya, bukan di bawah kehendak. Pasti dia diazab. Bahkan dia telah keluar dari agama Islam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Makanya dibagi dua ini, jangan salah paham. Yang kita maksud tadi di bawah kehendak Allah itu dosa besar yang statusnya tidak sampai mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Contohnya seperti apa? Seperti zina. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika melakukan perbuatan zina dia dalam keadaan mukmin. Nah, ini jangan sampai salah paham. Kalau orang Khawarij dalilnya berarti kafir. Tapi yang dimaksud di sini adalah pelaku dosa besar yang tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Fahuwa mukmin, maksudnya di sini apa? Yaitu dia tidak dalam keadaan iman yang sempurna. Karena orang yang melakukan perzinaan dia tetap muslim. Tapi muslim dalam keadaan imannya nggak sempurna. Karena kalau imannya sempurna nggak mungkin dia melakukan perbuatan zina tersebut. Makanya kata para ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dengan apa bertambahnya? Yazidu bitta'ah, dengan ketaatan. Dengan apa berkurangnya? Wa yanqusu bil maksiyah, berkurangnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalil tentang bahwasannya pelaku dosa besar bukanlah kafir, tapi yang diinginkan di sini adalah dosa besar yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Contohnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi siapa yang tidak punya amanah, artinya berkhianat. Orang yang berkhianat itu nggak ada iman. Maksud nggak ada iman, iman yang sempurna. Bukan gak ada iman keseluruhan berarti kosong, gak ada iman berarti kafir, bukan. Jangan sampai salah paham. Begitu juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah mengulang. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, siapa itu wahai Rasulullah? Man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Siapa yang tidak aman tetangganya dari gangguan dirinya. Ini nggak beriman. Nggak beriman maksudnya apa? Kafir? Bukan. Maksudnya tidak beriman, tidak sempurna imannya. Karena kalau sempurna imannya nggak mungkin dia ganggu tetangganya. Dan itu menunjukkan dosa besar. Jadi dosa tadi kita bilang yang di bawah tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah, yaitu dosa yang tidak sampai mengeluarkan atau mengkufurkan orang tersebut dari agama Islam. Ada dosa yang mengkufurkan, dia dosa besar tapi mengkufurkan, mengeluarkan orang dari agama Islam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti murtad dengan cara baik dengan menghina Allah atau dengan menghina Nabi Muhammad atau dengan menghina Al-Quran. Banyak cara murtad, ya. Cara murtad itu banyak. Kalau dia hina Allah, hina Rasulullah, dia hina Al-Quranil Karim, murtad udah keluar dari Islam. Nah yang seperti ini mati tidak bertaubat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan di bawah tahta masyiah, karena ini dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contohnya lagi dosa besar, syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mentoleransi, mengampuni dosa syirik. Yang mati tidak bertaubat habis sudah, neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Enggak bertaubat dia mati, syirik. Tapi Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah itulah yang kita bilang maksud dosa-dosa besar yang tidak mengkufurkan, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah masih bisa ampunin. Pezina, koruptor, durhaka sama orang tuanya, makan riba, ini masih bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi kalau sudah syirik, habis sudah.
Kemudian seperti apa lagi? Contoh dosa besar yang sampai mengkufurkan. Seperti orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan sebaliknya, orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini pernah terjadi. Belum lama, bahkan S3 bahkan mengatakan zina boleh. Nggak apa-apa berzina, yang penting suka sama suka, nggak ada paksaan. Yang nggak boleh itu kalau kita paksa memperkosa, itu nggak boleh. Tapi kalau sama pacarnya, kan dia sudah memiliki hatinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Illa ma malakat aimanuhum. Boleh kepada yang telah mereka miliki. Padahal maksud Allah itu budak, tapi dia pahami memiliki hatinya. Seorang cowok ketika pacaran kan sudah memiliki hati pacarnya, maka nggak apa-apa. Suka sama suka tanpa paksaan, itu bukan berzina katanya. Masya Allah. Nah ini kalau ada orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati tidak bertaubat, jelas ini bukan di bawah kehendak Allah, jelas khalidina fiha, di dalam neraka kekal selama-lamanya, karena sudah mengeluarkan dari Islam. Atau contohnya lagi, seperti ada sempat yang kita dengar, ada mau dilegalkan LGBT, homoseksual. Kan LGBT itu homo, ya kan? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau perempuan sama perempuan namanya lesbian. LGBT. Sempat kita dengar mau dilegalkan. Berarti ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tak bertaubat, mati tidak bertaubat, khalidina fiha, kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contohnya lagi yang mengkufurkan, dosa besar tapi mengkufurkan, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yaitu yang menganggap semua agama itu sama. Semua agama itu benar, nggak usah saling salah-salahan. Semua agama itu ngantarkan ke surga. Nggak usah bilang ini salah, ini benar. Nggak bisa jemaah. Allah sudah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Cuman Islam yang Allah ridhoi. Berarti yang lain Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho berarti batil. Karena Allah hanya ridho kepada yang benar. Nggak mungkin Allah ridho kepada yang batil. Berarti agama selain Islam batil jemaah, harus ngomong begitu. Jangan sampai termakan dengan toleransi. Banyak sekarang pemikiran keyakinan kaum muslimin diracuni dengan kata-kata toleransi. Toleransi itu betul, harus kita bertoleransi. Berbuat baik, bermuamalah di dalam dunia, bukan di dalam agama. Gak boleh kita ganggu mereka selain agama Islam. Tapi dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin, udah jelas. Kita yang benar, Islam yang benar, Islam yang hak, Islam yang diredai. Itu harus diucapkan. Tapi dalam muamalah dunia, dalam masalah kemanusiaan, nggak boleh kita jahat, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita sakiti. Hati-hati ancaman Rasulullah. Rasulullah katakan, man adza mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang mengganggu kafir yang sudah diberikan aman, kejaminan, ketentraman oleh pemerintah muslim seperti yang ada di masyarakat kita sekarang ini, siapa yang ganggu mereka tidak bisa mencium bau surga. Bau surganya aja nggak bisa dicium, apalagi masuk ke dalam surga. Itulah maksudnya yang dikatakan para ulama. Nih kalau ada teh, cium bau tehnya aja nggak boleh, apalagi minumnya. Tapi anak izin dulu minum ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah begitu jamaah. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kata-kata toleransi. Toleransi yang paling benar adalah toleransi yang ada dalam syariat Islam. Dan Islam hanya membolehkan toleransi dalam urusan dunia saja. Muamalah kemanusiaan, sosialisasi. Adapun agama, agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa besar. Terjadi perselisihan di antara ulama tentang definisi dosa-dosa besar. Ya, ini penting kita bahas sebelum kita masuk kepada dosa besar yang pertama.
Kita harus tahu mukaddimah tentang apa saja yang disebut dan apa definisi dan bagaimana pengertian tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar terjadi perselisihan di antara para ulama tentang definisinya. Ya, bermacam-macam definisinya. Karena memang mereka juga berselisih tentang jumlah dosa-dosa besar. Jadi mereka berselisih dari definisinya, dari pengertiannya. Mereka pun dari situ berselisih tentang jumlah dosa besar itu ada berapa. Maka definisi yang rajih yang disampaikan oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Imam Az-Zahabi dan imam-imam lainnya secara mayoritas. Definisinya adalah semua dosa yang mendapatkan ancaman, semua dosa yang mendapatkan ancaman siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi apa saja yang bentuk dosanya itu ada diutarakan di dalam syariat, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, berupa ancaman siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita menemukan ancaman khusus, siksaan khusus tentang dosa itu, baik itu dilaksanakan di dunia ataupun nanti bakal Allah berikan di akhirat, maka itu adalah dosa besar. Nah, gampang kita cara mengetahui dosa besar apa dosa kecil kan? Pokoknya lihat aja dalam Al-Quran, dalam hadis, oh ini ada ancaman khusus. Contohnya seperti apa? Mencuri. Mencuri ada ancaman khusus nggak? Ancaman khususnya apa? Berupa potong tangan. Di mana? Di dunia. Berarti menunjukkan mencuri dosa besar. Nah, itu definisinya. Contohnya seperti apa lagi? Zina. Zina ada ancaman khusus nggak? Ancaman khusus, siksaan khusus yang Allah berikan kepadanya bagi orang yang berzina. Ada. Kalau yang belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan ke tempat yang asing. Kalau yang belum menikah. Ini di mana? Di dunia, ancaman khusus untuk pelaku zina. Berarti zina itu dosa besar. Bagi yang sudah menikah, maka ancaman khususnya juga ada, berupa dirajam sampai mati. Contohnya lagi seperti homoseksual. Homoseksual ada tidak ancaman khusus bagi pelakunya yang Allah berikan dalam syariat? Ada, berupa dilempar dari gedung yang tinggi. Homoseksual dihukum mati. Tapi cara matinya bukan ditembak, bukan dirajam. Dari gedung yang paling tinggi di kota itu diterjunkan ke bawah langsung. Dibuang, dilempar. Ini homoseksual. Ya, murtad. Murtad ada tidak ancaman khusus, siksaan khusus yang Allah berikan dalam syariat? Ada. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, murtad berarti keluar dari Islam, maka bunuh dia. Tapi ketahui jamaah, ya, semua hukum had itu tidak boleh dikerjakan oleh individual. Hati-hati. Semua hukum had yang di dunia tadi, potong tangan, itu namanya hukum had. Dicambuk, dirajam, dibuang dari gedung yang paling tinggi. Itu yang mengerjakannya adalah waliul amr, pemerintah yang berkuasa, bukan individual. Jangan sampai nanti antum salah paham. Oh, kata ustadz, siapa yang homoseksual langsung lempar dari gedung yang paling tinggi. Antum dapat 1 orang lempar. Oh, janganlah. Itu kacau yang ada. Hukum syariat had itu dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karena mereka yang punya kuasa, mereka yang punya power, kekuatan. Antum mah nggak ada apa-apanya. Kalau antum yang kerjakan, besok dibalas sama keluarganya, keluarga yang antum tuduh sebagai pelaku dosa besar tadi itu. Kan repot jadinya, kacau. Yang sini balas, yang sono balas lagi, yang sini balas lagi, nggak ada habisnya. Yang sana balas, yang sini balas. Hancur kaum muslimin kalau gitu jadinya. Ya, nah, jangan salah paham. Adalah khusus mereka waliul amr, yaitu pemerintah yang berkuasa. Contohnya apa lagi? Seperti memakan harta anak yatim. Ada tidak ancamannya?
dari Allah siksaan khusus. Ada, memang nggak ada di dunia ya, nggak ada dicambuk, pemakan anak yatim dicambuk, pemakan anak yatim dilempar dari gedung yang tinggi, memang nggak ada. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Ya, seperti dia memakan bara api di dalam perutnya, habis di akhirat dia makan bara api nanti semua. Contohnya lagi seperti apa? Seperti memerintahkan orang kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun, kata Allah. Ada tidak ancaman khusus, siksaan khusus? Nah, ini yang buat kita merinding jamaah. Kadang kalau ngebaca tentang siksaan bagi mereka seorang alim yang mengajak kepada kebenaran tapi mereka tidak mengerjakannya, suruh orang melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukannya, merinding bulu kudu ana. Bisa jadi kita yang di dalam itu jamaah. Ini siapa? Karena bukan orang sembarangan, ini ustadz, ini kiai, ini ulama yang disebutin. Seperti apa azab khususnya? Memang tidak ada di dunia. Di dunia nggak ada dia dirajam, seorang ustadz yang cuman bisa ngomong kebaikan tapi dia nggak kerjakan, nggak ada dirajam, nggak ada dicambuk di dunia, nggak ada dipotong tangan, nggak ada. Tapi ada ancaman khusus di akhirat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia akan yatuf, dia akan mengitari penduduk neraka dalam keadaan semua isi perutnya semua keluar dan mengeluarkan bau busuk, dan semua ahlu neraka tahu bahwasannya dia dulu adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, tapi dia menyampaikan kebenaran, cuman dia tidak melakukan kebenaran itu. Merinding kita jemaah. Nah, berarti mengajak orang kepada kebaikan tapi dia tidak mengerjakannya sendiri, berarti dosa besar apa bukan? Dosa besar. Karena ada ancaman khusus. Kemudian para ulama juga berselisih tentang jumlah dosa-dosa besar. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 700. Tapi yang rajih adalah 70. Ini yang dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi sesuai dengan riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 70 jenis dosa-dosa besar. Karena dari sinilah kita, makanya antum kalau banyak para ulama yang menulis kitab tentang dosa-dosa besar ini, bukan hanya Imam Zahabi, bukan, banyak ulama-ulama yang lain. Makanya mereka juga berselisih paham. Ada yang menulis bukunya disebutkan 100 dosa besar, ada lagi yang mengatakan 700 dosa-dosa besar, karena memang mereka berselisih tentang berapa jumlah pastinya dosa-dosa besar. Yang jelas kita sudah tahu definisinya tadi. Cara untuk mengetahui itu dosa besar apa dosa kecil dengan apa? Dengan kita melihat ada tidak ancaman khusus berupa azab yang Allah sebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita baca mukaddimah Al-Muallif ya. Mungkin kalau masih cukup waktunya kita masuk kepada asyirku, yaitu kabiratul ula, dosa besar yang pertama adalah syirik. Atau sudah syuruk ini? Hah? Kita cukupkan atau kita baca mukaddimah? Hah? Biasanya sampai jam berapa? Taib. Mungkin kita baca sedikit ya. 5 menit kita baca secara cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Fa hadzal kitab mustamilu ala dzikril jumal fil kaba'ir wal muharramat wal manhiyat al kaba'ir. Jadi beliau penulis rahimahullahu taala membawa mukaddimah seperti biasa, memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah, kemudian mengatakan bahwasannya ini buku, ini kitab adalah kitab yang menyebutkan tentang beberapa jumlah daripada dosa-dosa besar yang Allah haramkan dan Allah larang. Manaha anhullah wa rasulahu fi kitabi wa sunnah wal athar anis salafis salihin. Wa qad tadammana Allah ta'ala fi kitabihil aziz liman ijtanabal kaba'ir wal muharramat an yaghfira anhu saghair minas sayyi'at liqauli ta'ala in tajtanibul kaba'ira ma tunhaw anhu nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ini disebutkan tentang dalil pembagian dosa besar dan dosa kecil. Ada dalilnya, yaitu surat An-Nisa ayat 31. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, nah menunjukkan kalau ada besar berarti ada kecil.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kalian. Ini maksudnya adalah dosa kecil, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam mudkhalan karima, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa jamaah? Kata para ulama, menunjukkan orang yang melakukan dosa kecil itu adalah orang yang masih berhak untuk masuk ke dalam surga, mudkhalan karima. Jadi jangan sampai kita salah paham. Orang yang masuk ke dalam surga itu bukan orang yang tidak melakukan dosa kecil. Mereka melakukan dosa kecil. Yang menjadikan mereka itu tidak bisa masuk ke dalam surga adalah dosa besar. Ya, mudkhalan karima kata Allah, maka kalau kalian menjauhi dosa besar, kami akan hapus dosa-dosa yang kecil dan kemudian kami masukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita menjauhi dosa besar, otomatis Allah ampuni dosa kita kecil. Artinya memang kita nggak bisa menghindari dosa kecil. Dan orang yang masuk ke dalam surga bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa kecil. Ya, itu maksud daripada ayat 31 surat An-Nisa yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Kemudian dalil yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang pembagian dosa besar dan dosa kecil yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Walladzina yajtadimuna al-kaba'iral itsma wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini disebutkan surat Asy-Syura ayat 37. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtadimuna al-kaba'iral itsma wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'al maghfirah. Mereka orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dan fawahish kecuali dosa-dosa kecil, maka Rabbmu Allah maha luas ampunannya Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembagian daripada dalil, pembagian daripada dosa besar dan dosa kecil. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah tiba waktunya syuruk. Walaupun mukaddimahnya masih tersisa beberapa pembahasan lagi, ya, kita baru membaca setengah daripada mukaddimah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa-dosa besar yang pertama yang disebut oleh al-muallif penulis Imam Az-Zahabi, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja, kita cukupkan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.